Makanya gurut presiden dari almarhum ia komelo ko masampajan nama pacimu ia pae demu patuji na tuju peringat ramu akan mengarah sendiri masa babari na tuntung memako tapi narek ko mapdarepe salah sidina atau macari pamanang ni namo bet ko batemu patuji dia boleh patuji. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Nabi itu mutar. Jadi macam itu Nabi tak. Dari Masjidil Haram sebelumnya di Baladadanya. Saya langsung ambil itu karena waktu nanti terlalu panjang kisahnya dari kewali dan video. Nabi tak di Baladadanya. Perkataan ulama fikih, ia kopas syariat, maka dan Nabi dibersihkan hatinya, jantungnya. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu beda pendapat. Maka dan Nabi tidak mungkin dibersihkan hatinya karena dia tidak pernah kotor. Dia ada dosana Nabi tak, makanya hatinya itu bersih. Berarti Nabi tidak dibersihkan. Tapi kenapa? Lihat sebaliknya. Apa yang dipakai membersihkan hatinya Rasulullah? Ternyata air Zamzam. Maka ulama tarekat mengatakan sebenarnya bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air Zamzam yang ingin dijadikan obat sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau ulama tarekat. Jadi tanya atinna Nabi tak mencerepa, tapi air Zamzam melo ipancaji air pak murah dan sekaligus bisa mengenyangkan dengan barakahnya karena diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka ulama melihat ke belakang. Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya batu putih, disebut dia dari surga. Tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Bukan Hajar Aswad yang mulia kata ulama sufi, tapi karena Nabi pernah menciumnya, maka orang menciumnya. Seandainya Nabi mencium makam Ibrahim, maka orang akan mencium makam Ibrahim. Jadi Hajar Aswad tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Yang ketiga, melihat lagi ke belakangnya. Nabi ketika berjalan ada awan yang menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak tembus ke badannya. Bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari. Karena kapan nurnya matahari menyentuh nurnya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nurnya matahari dari nur Muhammad, maka ditutupilah awan sehingga matahari tetap terjaga. Itulah yang disampaikan para ulama-ulama tarekat. Bukan melihat pada bendanya, tapi dia mulia karena melihat kepada Rasulullah-nya. Nah, makanya Nabi di belah dadanya, kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah. Itu pesan hikmah pertama yang kita bisa petik ada sebelum melaksanakan sholat, bedah hatimu dulu. Pacini li hatimu. Nasabaan kehadisan Nabi tak la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layali. Yan ang katawli na si wada padang nasalan na liwat ang asoy. Ya sakara ko pun lita. Berarti megay ka akan megay. Ini yang pertama. Sebelum masuk sholat, periksa itu. Nabi sebelum diperjalankan, sebelum melaksanakan sholat, sebelum menerima perintah, itu dibersihkan dulu. Maka di rumah sebelum berangkat, perbaiki dulu. Akhirnya joro dipakai jari. Setelah itu, kita wudu. Wudu itu tidak membersihkan. Ingat, wudu tidak membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Najis tidak membatalkan wudu, cuma tidak bisa orang sholat ketika ada najis di badannya, karena dia bukan najis. Pura kimat jenne, natulit dia kay manuk, dia na batal jenne. Dia ni dapat digi masampaja, nasaba najisikan. Artinya wudu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Maka kalimat yang dipakai pada wudu bukan an-nadhafah, tapi at-tuhur. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ada 4 kebersihan. Yang pertama an-nadhafah, paci carepa. Yang kedua at-tuhuru, paci hakiki. Yang ketiga at-tazkiyah, paci ngati. Itu tadi yang saya sebut, belah sebelum engkau sholat. Yang keempat as-sakah, paci waramparang. Makanya gurut presiden dari almarhum ia komelo ko masampajan nama pacimu ia pae demu patuji na tuju peringat ramu akan mengarah sendiri masa babari na tuntung memako tapi narek ko mapdarepe salah sidina atau macari pamanang ni namo bet ko batemu patuji dia boleh patuji. Kaya yang pertama an-nadhafah, pakainya
aja ada cari pan. Ya natural ka tau pandrita makada o patareka. Aja mo pakai mo kude mo pakai masempajang. Ya kau pakai sempajangmu, ludung ikut kuda masempajang. Setiap selesai sholat buka, mau sholat pakai kembali, tidak usah banyak, biar 2 pasang. Tapi yakin betul bahwa pakaianmu itu bersih secara hakikat dan bersih secara lahiriah. Karena haram itu ada 2, ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ya kau haram li zatiha bendanya, kalau li ghairiha prosesnya. Pak baluk-baluk. Mak balu ni maka desi agal lina wajud tak nasa siratu 50 sepuh. Tawari tawe nasa mako siratu na. Nasa ini kami saro. Sisa naman de tawe nasa tala di balik mula balu. Padahal angka na nasaro. Ketika keuntungan itu diambil dari berbohong, nak penyelidikan wajib, kemudian dipakai sholat, akan nasa nabita dalam hadis sahih. Siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, maka ketika dia pakai sholat, sholatnya tidak diterima. Dia nak kena nabita, dia nak sah, tapi makin nabita dia diterima sampai jannah. Itu bahaya. Makanya upasan ni komeki pakai pakaian, ya kau hadiah cale, hindari dicek. Hindari cek. Pada saya roke ke pakaian sempajata. Nabi itu punya pakaian 5 pasang. Ada riwayat mengatakan 7, ada baju besinya 1 pasang. Yang dipakai Nabi sholat itu cuma 3 pasang. Jadi dia namanya baju sempajat. Tapi ingat, ia kupurai dah pakai mas sempajat telurungi, napa taruh. Ia natamu betul, pura ki majene, tali te mengiru pakaian yang pakai. Ia kongka pakaian ia dipakai ke pemelo mas sempajat, iludu foto pura mas sempajat, maka nabantu ki untuk khusyuk dalam sholat. 1. Yang kedua, jenne karena pakaian sholat adalah wudu. Narik kodena khusyuk tahu dalam berwudu, jangan harap khusyuk dalam sholat. Saya punya mursyid tarekat akhlaki. Utanai, Pak Kiai, ada ibilau sebelum mas sempajang nih, supaya dia namanya gangguan. Ada jawabannya, sholat nak pasti diganggu. Tapi dia komelo ko salama, tidak terlalu terganggu. 1 kuncinya, palisa ijenek muna si boy paringaran. Yan atu jenek dia na luka. Yan aro nasa tay jenek na luka. Nasa ba iya ko ibisay lima, itu lahiriah. Tapi hakikatnya minta tanganmu ini yang bisa terkoneksi dengan Allah. Minta supaya dibersihkan dari kesalahan. Magi na to makali mo, iya lepak lillah. Lapas-lapas yang kedua dari mulut itu. Magi na to manjulu mata, pak kita. Magi ni sapur ulit pikirannya. Magi na decilih parengkalingan. Semua diminta supaya terkoneksi dengan Allah di saat kita menunaikan ibadah salat. Dek nama gampang, nanti saya kasih triknya sedikit. Walaupun memang tidak ada yang sempurna. Kemudian pacing nomor 1 ya ronda ati ya. Pakaian lahiran ati kemudian as-sakah agero warang panangnya. Ia kode di pasu sakka nani menyandre namo akasiaga tadi sayur rae napatanasu kode nasu sakka na tata imacarepa. Tidak akan tenang kita ketika memakan dan kita pakai untuk sholat. Nasiaga istana Andre Kotano kilala na watang 40 hari 40 malam. Menurut penelitian medis, ia koto mandre cicang, ia rosel na makanannya, ia pernah capu o darah. Ketika sampai 40 hari 40 malam, maka benar kata Nabi, man akal haram lan tuqbal salata wa du'a baina yawman baina. Nang kata mandre Andre hara sitimpu, patak pula sona, patak pula wanina, ditolak pandokan na lulus sampai. Maka ini hati-hati. Saya baca di dalam beberapa kitab risalah yang membuat salah satu ulama sufi menangis. Itu Ibrahim bin Adham. Apa peristiwanya Pak? Angkat tahun nasa nabita tertunda tama surga 500 tahun di tanah gara-gara ada di palapa kurma. Ya kuidi pada maka di palapa kaluku. Bagaimana ceritanya? Lawi mandre daging diundang makan di satu rumah sahabat, salah satu rumah sahabatnya. Kuren mandre daging, angka isin na makgoro. Ada daging yang terselip. Ketika dia tarik dengan kuku tidak bisa lepas. Pulang ke rumahnya, darat na tawenora. Lepan sepi di palapaka romana tawena silikan misi. Gara-gara dia tertunda masuk surga 500 tahun lamanya untuk meminta kehalalan di palapaka rumah yang dia pakai menusuk gigi. Maka pa ini nasi na tayo coba bawa. Rambutan na tayo bawa. Cepat luka na tayo supak bawang.
mak bagi nasi dosi tayalay dua. Iya. Ang katochi dinala tapi napalimba isa na. Ini penting saya wasiatkan. Ia kortami wa watak kalele napatanya ati kullu rahmin nabati min haramin kanaru oladin. Nanya anu haramin kanu watak kalele ati naraga papadyan. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anu cek kama makasola patapuluh sola patapuluh dengan pengaruh. Makanya jamaah umrah saya selalu kasih tahu, sebelum berangkat umrah, jangan urus kopormu dulu. Aja urus ibu kamu, urus ujolok bagi bolamu, dito ka kami masih salah. Ya kung kalau ko siya dampat-dampangan, nilawi kahalalan na, dito na to si salah. Nah sekarang itu na kita ketolak tu. Kemudian yang kedua, dito ka gagaan dari masalah pura tande. Ya ko patapula sona, na 20 dia sona tayo ko umrah. Ya ko mandreti, rewa ki pole mangumrah. Ito lah mo pisang pajani. Sia-sia mo ang kay ijama, na rin ko di paham hukum agama. Ini fatal Pak. Saya akhir-akhir ini sering ceramahkan yang bolak-balik umrah berhenti. Bukan saya melarang umrah, tapi yang berbolak-balik sampai 4 kali 5 kali dalam 1 tahun, kurangin. Maka bantu saudaramu, mungkin ada yang tidak mampu saudara kandung. Wadi jajin karena anak sekolah, apa kapal susah. Kenapa tidak itu kau bantu? Nah sebab umrah ibadah pribadi, tapi membantu orang itu tidak ada batasan nilai pahalanya sampai yaumil qiyamah. Mega tahu dia pahami Pak, ibadah sakral itu karena dilakukan hanya beberapa kali, tapi ketika berulang sakralnya pasti hilang. Magi na mega tahu lo malap Pak. Idul Fitri dulu ada penuh masjid, terasa baca sunnah. Maka ini angka mak baju baru, dia pernah masjid na dio, loktu dan diolo, bahkan angka diolo yang kesujadan ada punana. Angka sujadan mas sampaja subuh di gado punana. Udah diolo kata berek maraja kata berek, Allahu Akbar Allah pada hari puasa. Kenapa? Karena dia hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Seandainya sholat Jumat juga dilakukan sekali 1 tahun, nah dia tolli itu yang kemana mau ke masjid. Tapi karena dia dilakukan setiap pekan, maka jarang orang mau melakukannya. Maka depan kita perhatikan, kalau ibadah sakral jangan sering kau lakukan karena akan terpengaruh sakralnya. Makanya Rasulullah ada potensinya berbolak-balik umrah, tapi itu dia tidak lakukan. Itu pelajaran. Iya, tapi dia itu nak atau kenrani. Bu, 38 juta atau 35 juta ya lainnya anak-anak mak kepala korannya atau ibangungan di pondok tangkisul Quran sit di kamar na 7 5 anak-anak ukur di dalam nama kapala angka guruna sininna hafalan bacaan Al-Quran dikumpul pahala gurunya dikumpul terus mengalir matinro anak Quran kalau kita dapatkan pahalanya sampai kapan? Hatta yaumil qiyamah. Tidak pernah terbatas pahalanya. Tapi ya kau umrah, berangkat sekali, mentok pahalanya misalnya 1000, tidak mungkin bertambah. Maka ki, beda tambahannya. Inilah banyak orang tidak pintar beribadah. Makanya keistilahan atau kadilita cerdas beribadah. Karena umur yang pendek, kita tidak bisa melakukan ibadah pun. Maka cari ibadah, sekali dikerjakan, bisa sampai kiamat, kita masih dapatkan pahalanya. Magi naman bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tahu ang kayak bangun masjid di Ukulino karena pahala ta'ala bangun istana kilala na surga itu jelas. Karena pahalanya muazzin, pahalanya imam, pahalanya panitia, pahalanya jamaah, semua dikumpul baru dihadiahkan kepada orang yang membangun masjid. Kenapa? Karena dia gaga imam, dia gaga pakbang, dia gaga jamaah, dia gaga pengurus ukur dia masjid. Siapa yang mengadakan masjidnya adalah orang yang bersedekah. Makanya kau enggak tahu angka sumbangan aku masjid karena membangun masjid angka bola aku surga. Itu sudah dijanji. Namun dia nasab pajak. Namun dia nasab pajak. Angka bola aku surga. Dia tidak tamat. Ayo. Maka kami nanti tamam bana masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana, Nabi tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Makanya ayat aqimis shalah wa atuz zakat itu pesan as-sempajak ko, as-sidaqah ko. As-sempajak ko utama, as-sidaqah ko ng sonromo. Pak gato to raji mas sempajak din na sumbang. Di na kita umato tama pusa di sarakin dia. Banyak hal yang memang harus kita perbaiki dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nadita dari Mekah diantar dengan kendaraan burak kemana? Ke Madinah. Disuruh mas sempaja Nadita ke Madinah 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril, unrong agay maginang kay suruh kak mas sempaja mukul.
Agar nasa Jibril, di sini adalah Madinah Muhammad. Kelak engkau akan berhijrah ke tempat ini. Setelah itu dibawa ke Gunung Sinai, melanjutkan perjalanan. Disuruh bersempadan ke Gunung Sinai. Selesai salam, Nabi bertanya, Jibril, tempat apa ini? Kenapa saya mesti sholat di sini? Agar nasa mereka Jibril, ya Muhammad, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tur Sinai. Setelah itu diantar ke sebelah selatan Masjidil Aqsa, melewati Aqsa, justru lewat ke selatan ada tempat di sana disebut Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Ada nasa mereka Jibril, di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Ini adalah Baitul Lahmi. Ada maknanya Pak Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, upasani. Setiap perjalanan yang kita mau mulai, berangkatlah dari masjid menuju ke masjid. Kelompok-kelompok kelab motor, biasanya kata tukang motor santai ya, mestinya bikin gajian. Kita start di pelataran Masjid Raya Pinrang, insya Allah nanti finish misalnya di Masjid Raya Sidrap, atau kita finish di Masjid Raya Parepare. Berangkat dari masjid ke masjid. Apa gunanya? Ketika engkau kecelakaan di tengah jalan, engkau wafat, maka engkau wafat karena engkau menuju ke masjid. Itulah kenapa diberangkatkan dari masjid ke masjid. Kita disuruh sholat sunnah musafir selama melakukan perjalanan supaya engkau sujud. Kemudian kalau kau jalan Mekilo Makassar, ternyata memang oko kak matu Masjid Rayana Mangkosok lepa masa pejalor, oko kak matu Masjid Rayana Pangkep lepa masa pejangasara, ya kau takut berkecelakaan dia kau Parepare sebelum sampai ke Mangkosok, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena engkau tinggalkan masjid menuju ke masjid. Malaikat akan mencatat dia menuju ke masjid tapi dia meninggal dalam perjalanan. Itulah man kharaja fi baitihi, siapa yang tinggalkan rumahnya karena ibadah kepada Allah, itu di dunia jihad. Jadi ajak nalo ko pasai darat pasal dega guna nalo. Ini penting saya wasiatkan. Itu pelajaran. Kenapa Nabi diberangkatkan bukan dari rumah, tapi disebut dari masjid ke masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Madinah tempat bersejarah, karena akan ditempati hijrah. Bukit Tur Sinai tempat bersejarah, ada bekas di situ karena Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Kemudian Baitul Lahmi onronna Nabi Isa jadi, itu juga tempat yang punya nilai sejarah spiritual. Ada maknanya Pak Bu, upasan ya kung ke kampung ilawi itamai. Apa yang pertama kita cari di mana pondok pesantren ulama-ulama sepuh para wali. Yang kedua, cari kuburan para ulama, para wali. Yang ketiga, cari ulama yang masih hidup, minta nasihatnya. Itulah perjalanan spiritual. Kadang ini kalau ke kampungnya disapa tempat rekreasi, ada disapa warung, lo sidrap palako. Cari, oh pesantrennya guru Kiai Dumuin Yusuf Presiden Re. Di sana ada makamnya, datanglah kita ke situ. Siapa tahu ada nasihat beliau di masa hidupnya bisa kita ambil. Kita ke Sumbar, ada makamnya guru Kiai Muhammad Tahir Malateo. Ada berkah yang terkandung di dalamnya para wali itu. Loki Sengkang, ada makamnya Syekh Jamaluddin Kubra. Ada makamnya guru Kiai As'ad. Datangi kuburannya, doakan dia. Setelah itu minta berkah kepada Allah, bukan kepada orang mati, minta kepada Allah, ya Rabb, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul dengan para wali-wali Allah. Yang tidak boleh itu minta langsung ke orangnya. Oh pun pas salamaknya anakku, itu namanya tawassul, itu yang musyrik. Maka yang kata dalilnya Pak Ustaz, jelas dalilnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak disebut siratal nabi, siratal malaika, siratal rasul, tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Guru tak diberi nikmat kewalian. Dan terbukti dia adalah wali karena dia baik sampai mati. Kalau saya Pak belum tentu. Siapa tahu ginti kak mati sebelum mati. Makanya yang dijamin selamat seperti guru tak. Karena jelas Kiai Muhammad Tahir jelas, guru tersada jelas, guru TKI jelas, guru Parepare jelas semua bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Pasti ya jamaah anu napuji pun Allah Taala sibawa nabita. Inilah yang sering saya jawab ketika dia mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, Barasanji bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Saya bilang kalau itu bid'ah dan sesat, tidak mungkin guru yang Maulid Isra Mi'raj jadi wali. Kalau dia sesat, tidak mungkin menjadi wali. Nama kenapa itu bid'ah? Nih ya kau bid'ah, pusah, nih ya kau pusat, tamar nakah. Berarti ya kau maulu atau nama raja, tamar nakah. Tam itu dari guru tak. Nama maulu nama raja, macamnya letuk Manado, letuk Malaysia, maulu, letuk Kalimantan. Tapi dia meninggal, hilang di kuburannya. Itu tanda kewalian yang sangat tinggi.
Makadaka ya kuya rumah maulu imam meraja imam cajiwali berarti na po di po Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala rumah maulu imam meraja apa man cajiwali to pigo ini tamalik nih gare ya to si rotuli matte nya imam meraja imam maulu ang kaga ulama na man cajiwali kapan napaka makadanya ko makadaki di pagagay runtuk kay kami tacyon iya ka manasay si bawa di ka manasay itu ada kuncinya aja na tamelo ka kita makaliliang na manasay itu deh salumpi na nabite ulama kita icumaiya to pandete diolo de na pada ustaz se makokwai ya ustaz se makokwai tuli hadis hadis ini nomor 10 hadis sana nomor 10 hadis sana jamaah tu lima kuda to kini hadis sana nomor 10 hadis sana kini nomor hadis sana pada kau kata lo botinge dari palinna ka samla gore na kuda lani jo boleh kelo sapina ada muni pagani saya kala sunana saya kapajena andre bawani iya semua yang dirumuskan ulama lakukan ini aja namanya kutana kerjakan. Kenapa? Karena tugasnya ulama memahami Al-Quran dan hadis, tugasnya jamaah mengamalkan yang telah ditemukan oleh para ulama. Selesai aja namanya itu pemurus iya loh kaya hadisan asamoga sisanya pula masak di zaman makanya gurut kasih salame matuto matanre sikola nasibat matanre pahanna iya nak man tau diolo matanre pahanna madodo sikolan de na mega bicarana tapi tembus kong kana pau tapi ya nak mondre matanre sikolana madodo pahanna napangewangi manang anu angkai tapi dia kena jama ini yang banyak sekarang iya. Tapi saya wasiatkan di Masjid Raya ini luar biasa Pak ulama-ulama kita sudah banyak yang masuk memberikan nasihat-nasihat sebenarnya saya itu dia itu kan lihat cara aku Pak pendapatku tidak ada maka kamaki pendapat Ustaz Yusuf tidak ada saya tidak berani begitu ya dipakai mak jalur Imam Syafi'i mengatakan begini Imam Abu Hanifah menyampaikan begini guru Taki Jadul Rahman Abu Dalil menyampaikan begini guru Taki Jadul Mui menyampaikan begini maka iya riak pacara maka tapi ilmuku tidak sampai untuk memahami secara dalam jadi upalete di Pak di sana atau pandita emangnya matok gak matok pasuri mondri iya ku itanai ka aku malaikat mana kau pendapatmu guru Taki pada guru Taki Jadul Rahman Abu Dalil maka kalau bukan ini dia macam iya makin aku pendapatmu mata sapi makan kamu tadi ada nama kada itanai mata sapi salah saya iya iyo ko menurut saya dia cewek tetama suruh dia itu napai paresa berani berfatwa apa kau tahu dasarnya man rasa iyo ko iya pada apa yang mewakili Pak Bupati maka apa ko sambutan na palat maka mana ko sambutan Pak Bupati mo Pak Bupati na mo rin ba ya palat to selesai makanya tidak sembarang orang yang bisa berfatwa tapi yang bisa menyampaikan menginformasikan fatwa itu semua orang yang tahu tapi untuk berfatwa harus tahu ilmunya ini gampang pada itu betul loh tinggi lengi jenang lengi papalayang telur kopi makoto lengi maki buah kopi lengi palenda kopi saya ini cuma pelayan Pak bukan pembuat kopi ya kumapai kopi nah ya lo pakai buah lo mau cek aja nih makanya ilmu yang saya sampaikan tidak pernah mengatakan menurut saya karena itu belum kapasitas saya cuma mengatakan menurut ulama tidak begini mau ikuti silahkan kan begitu kemudian setelah itu Nabi dari Baitul Lahmi dibawa kemana? Masuk ke Masjidil Aqsa kemudian Nabi sholat dia jadi imam siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul itu isyarat bahwa Rasulullah adalah pemimpin para Nabi dan Rasul dan ini juga pesan membantah ucapan orang yang mengatakan bahwa nanti ada perintah sholat ketika Nabi pulang dari Mi'raj itu keliru karena Nabi sudah sholat di Madinah Nabi sudah sholat di Baitul Lahmi Nabi sudah sholat di Bukit Tursina bahkan mancajima mau ke Masjidil Aqsa alena pimpingi siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul tahu mati mana? Maka kira-kira kong iman atau mati makmumnya? Mata palak kajian iya semua Nabi dan Rasul artinya apa? Ia tu sampaiannya ternyata kasih baru aja tak kada boleh menimam meraja Nabi kenapa ke perintah sampaian tidak coba buka Al-Quran anak-anak yang hafal Quran ketika Nabi Isa ditanya dia mengatakan aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat berarti Nabi Isa sudah bicara sholat yang kedua Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangan kita mas sampaian mau kelalan mihrabna kemudian dia berdoa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a berarti kami sampaian Maryam sholat di dalam mihrab berarti mas sampaian Maryam mas sampaian Nabi Zakaria mas sampaian Nabi Ibrahim Nabi Musa mas sampaian ketika dia di Bukit Tursina berarti angka memang mas sampaian sebelum Nabi ke Mi'raj nah sebab mas sampaian memang inap pabendre cuman kecumana maka itu kan berita dega gada lele panesai maka damaga modelek na sampaian na Nabi sebelum boleh Nabi ke Mi'raj
angka maka tatto mi bawa masompa pa maka wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tatto masampajang kilala na mihrab na batir sampajang na tatto nokko nila tatungan na rumah pangulo lori po ngalatala palingarana napa mangilaw aga pangilawan na yun na nasa sampajang yun na to ampay umana na di isa ko masampajang tatto ni makilo mo ko gareja makilo aja tapasalik makumiwatir na pagulungan ni nadita pitun rupa angkat tatto, angkat rokok, angkat suju, angkat tudak, angkat ikidak. Magi na pitu to lagi nola. Pitu to anggota suju, 25, 2 di ulu, 2 uktu, 2 aja. Pitu lagi nola, pitu to gara kasola, pitu to rupan na malaikat masumpah. Nangyari sampajani, pitu lagi nelo nola, maka pakai pakaian na ibadah na malaikat supaya letu isampajamu ila rafiqillah. Nah, yan na tunak. Kalau yan sampajani, angka pakai nola, dia na cocok ko palingaran. Apa yan na palingaran di bawah, tapak kuro ya sana. Ya ko baca di bawah, sikir ya sana. Ya ko garakan di bawah, garak mana na sana. Nah, coba. Jadi kau nggak tahu makanya sampajaku cica cupu cica cengan aja gitu. Tapak kuro itu tanya tuh sampajak. Apa hanya? Tapi mesti ada ibadah. Dia na lepakan lillah. Dia na itai mata. Dia na poloi angin. Tapi hati ini si betul si bawa pun. Kenapa? Itu dalam hadis qudsi. Orang-orang yang paling dirindukan oleh Allah adalah orang yang duduk di keramaian tapi kalbunya terpaut dengan Allah. Itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Si puluh-puluh kita pada cerita mana, tapi angka itu dari tengah, tapi kita jadi si sumpung iloko pun Allah Ta'ala. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Adalah sedikit si jan itu dah tapak korotawe masarolat di ininya masam pada sunnah si saburakan. Jadi ako kata tama masigi nasa paaliri na tutututu imatanna na pangulo yatin na lori pong Allah Ta'ala merasakan kehadiran Allah na tatiway matanna na mo si saburakas sampajat kajama detule dati ipagkasibin niya ito. Jadi jalalo nakalag kasi atulado lo matinrok pag-ibig. Boleh jadi dia lebih tinggi ibadahnya di hadapan Allah dibanding salat yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian upasan hati-hati melihat orang yang sederhana. Bukan suruban yang dinilai, bukan. Ya sarubang yang tadi kata 2 juta, nang kata lo umrah atas sorangan si karton na bawa direwat. Disalipkan di bawah. Tapi kalbu tidak ada yang tak kecuali Allah dengan hamba. Aja tak ada komisi tidak. Mungkin dia di pasar, mungkin dia di sawah, mungkin dia di ketinggian bangunan sementara jadi tukang, mungkin dia jadi buruh atau dia mendorong-dorong gerobak, tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah daripada orang yang duduk di dalam masjid tapi kalau di HP dan natungkan Facebook dan bawa tuh nasoro men-share dia di dalam masjid tapi kalbunya tidak di masjid, kalbunya tidak terpaut dengan Allah. Tapi ada orang tidak di dalam masjid tapi kalbunya dekat dengan Allah. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat. Jadi jangan menilai orang dengan hal biasa. Ini penting. Cuma ya masih barakatnya matto isa. Kemudian setelah Nabi selesai salat menjadi imam, maka keluarlah. Kemudian dia naik ke satu batu, menginjakkan kaki. Kemudian naik, tapi batu ini ikut. Tapi Nabi tegur, jangan ikut. Kau cukup di bumi. Tapi ya batu itu tarakani. Tapi nateng lagi ke macio, sehingga batu itu tidak turun ke tanah, tapi juga tidak naik. Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu bukti ilmiah bahwa peristiwa Isra Mi'raj masih meninggalkan nafatilah sejarah. Dan itu ada di pelataran Masjidil Aqsa, di sekitaran Aqsa. Kemudian Nabi talak lagi pertama, salam, dibukakanlah pintu. Siapa yang menjawab? Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam, saya ketika ngaji hikmah, ulama hikmah membahasakan begini. Nah, itu Nabi Adam adalah Nabi yang pernah di surga baru jatuh ke bumi. Jadi kalau kagulut Nabi Adam, tahu boleh surga, maka kan jaun ronna. Tapi ya dimperang ilah kulino. Maka digembirakanlah hatinya, maka Rasulullah silaturahmi dengan dia. Maka itu kan cerita, ya kau angka bupati mencaji rakyat biasa, lalu kau siarai ini, maka malah dak tu masyarakat ini. Tahu sogi bangkar lo kau siarai ini. Bagaimana Nabi Adam dari surga ke bumi diturunkan, maka siarai dia. Bupati paja mencaji bupati, aja lalu tamabela, loki bersilaturahmi. Iya, tahu sogi paja sogi, loki bersilaturahmi. Tapi ya kau camak mencaji bupati, aja mau tolong mitai, nilaimu itu. Nah, itu. Kemudian apa yang diambil pelajaran dari Nabi Adam? Nabi Adam adalah menguasai kosakata ilmu alam. Semua benda dia bisa ketahui namanya. Dan disitulah Rasulullah belajar ilmu alam. Mengenai Nabi di langit kedua, ini kena runtuh.
di langit kedua ada dua orang nabi yang sangat muda. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Iya dua tahu maka lihat, maka semua di luar akal manusia. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Zakaria melahirkan anak yang bernama Yahya itu dari ibu yang sudah menopause. Dua tahu maka lihat. Nabi Isa digambok. Nabi Yahya aja di macareta indok na ni jadi mopa. Angka gamakun ray aja di dalam bulan pulangan di mana mopa. Itulah Nabi Yahya dilahirkan. Ada mana? Maka itu panita hikmah. Ia ko sampajang tidak melewati jalur akal. Ia ko sampajang mo pakai na mo angkat tengah mana tahu. Dia nagaga tahu bisa bantu ko. Ya ko kulo sampajangnya. Maka yang mustahil menurut manusia tidak mustahil bagi Allah. Nah, sebab Allah tidak terikat oleh sebab. Nah, ia nggak guna pakai tahu kan mereka maka dah. Itai kelebihannya Nabi Isa. Ada kelebihannya Nabi Isa. Ada dokteran ahli. Dia gak dokter mulai latih kelebihan Nabi Isa. Napa tuh atau materi atas izin Allah. Yo pilih dokter tak napa mati tahu tuh. Sesa itu nak kemana. Kemudian Nabi Yahya manajemen dakwah. Menrealisasi ketemu dengan siapa? Nabi Yusuf di langit ketiga. Siapa Nabi Yusuf? Pengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Manajemen ekonomi syariah Rasulullah belajar sama Nabi Yusuf. Menrealisasi dia kasih untuk Nabi Idris, Nabi yang memperkenalkan tulisan pertama dan ahli arsitektur. Siapa? Nabi Allah Idris alaihissalam. Dan tidak ada Nabi yang bisa mengalahkan cara mengingatnya sehingga sirnya terbuka, rahasianya hijab dibuka ketika dia berzikir. Maka dia mengatakan wala dzikrullahu akbar. Saking dekatnya Nabi Idris sehingga bisa minta sesuatu kepada Allah bolak-balik. Dia gak ada Nabi kelasnya di malaikat kecuali Nabi Idris. Nah kelasnya malaikat, ini ke malaikat kelasnya. Empat malaikat nak kelasnya Nabi Idris. Nomor di malakul maut. Nak pulang, nak sama pedih ke mati. Bagaimana rasanya kalau dicabut nyawa? Nah sama pedih, nah mereka rasa ini, nah saya mati ketu. Nah saya yang pedih patukat memang. Maka dia bisa ni, angin logo ke Allah Taala. Nabi Idris minta, ya Rob, aku ingin merasakan bagaimana sakitnya ketika nyawa dicabut. Ketika dicabut, itulah yang dibicarakan berberitahu Rasulullah seperti ditusuk pedang bersamaan. Pada mereka itu hidup-hidup. Ilalle uli itu sakit-sakitnya. Kemudian pas setelah dicabut nyawanya, Nabi Idris minta pertama kak surga mereka lo minta keadaan yang kusuruhan ke neraka. Pertama ke neraka mereka lo minta maka pacalan ke neraka. Diantarlah ke neraka, diminta izinkan sama malaikat Malik penjagaan neraka. Tamai lalang dia minta macam ni masuk nasa bahaya pun. Masuk nasa antara kalau surga paling. Itu minta surga jauh. Dibawa lo surga dan diizinkan masuk ke dalam surga. Sana letu surga nasa ya dia numi masuk pun ni mundur. Menyamas sepul. Maka dia mereka ada cocok. Dia nawat di monro tayo kung dia napuli neraka. Nasa masa pulisyon na si Baw. Maka Nabi yang diberi kesempatan tinggal di dalam surga itu adalah Nabi Idris. Karena dia dekat dengan Allah. Saya lihat dalam risalah apakah istimewaannya. Laipa baini uko ambona pas malam pertama pengantin baru sidakte ibainena. Pura sidakte ibainena. Nasoro tuda takajana ada nasar. Wala dzikrullahu akbar. Lebih mopi nyaman na kumasikiri kalau ripuang inanya ko sidakte ka bainena. Itu Nabi Idris. Ang kagatawin ramakor. Kemudian naik ke langit berikutnya. Siapa? Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Juru bicara Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu sebenarnya cadel. Lidahnya rusak. Nah sebab pura murung ngawarah. Makanya tidak terlalu jelas. Makanya itu dia baca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi siapa juru bicaranya? Siapa pengawalnya? Orang hebat. Itu Harun. Musa juga yang meminta supaya dia diangkat jadi nabi. Maka diangkatlah Nabi Harun. Ini adalah orang hebat. Kenapa? Dia yang mendampingi Nabi Musa. Tapi langit ke-6 napai siruntuk Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika ketemu Rasulullah tersenyum kemudian menangis. Maka nasan inilah Nabi yang mengalahkan jumlah umatku masuk ke dalam surga. Umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu agak kesal Pak. Situ mana kira-kira karena Nabi Musa itu senior. Maka kenapa iya apa mali bawa tapayak pun lagi lah karena mali mengalir yasin Nabi itu kan kesal itu. Nabi Muhammad karena inilah emang yang disalawati. Naik ke langit ke-7 ternyata ada Nabi di situ yang sandar di Baitul Ma'mur tiang. Siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Seorang ahli retorika
sekaligus ahli filsafat. Maka dari tawacata maguri na bita ilmu alam, profesor ilmu alam, profesor kedokteran, profesor di bidang manajemen, profesor di bidang ekonomi syariah, profesor arsitektur, kemudian profesor di bidang filsafat, profesor dalam manajemen dakwah. Nabi mempelajari semua di 7 tingkatan lagi. Maka ketika dia membangun Madinah, itu bisa menyatukan masyarakat karena sudah belajar keahlian pada nabi-nabi yang memiliki keahlian khusus. Jadi itu merajae tanya sempaja sitongan na pokokna. Ada boleh linuriyahu min ayatina. Ini yang banyak orang tidak kaji. Sebenarnya Nabi itu dipanggil ketika ditanya, memang yang ditanyakan Nabi oleh-olehnya. Maka mekiji lo kapan? Padi, ya kong kata upole umrah. Di nang kanita na maka kino ko ngilo masyara, magam tigaw, maka dani aga na pula. Cere. Kata upole Malaysia, angka kanilo. Jadi tadi oleh-oleh na minakutanan. Makanya ketika Nabi naik ke langit ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Minta izin malaikat Jibril, Muhammad, ganti sama iya ya. Dia tu si bawah komentar. Agar nasa Nabi, Jibril, mulai dari Makkah kau mendampingi aku sampai ke langit ini, saya mohon kepadamu jangan tinggalkan. Aja musalaikat, maka dia malaikat Jibril, dia nawulai Muhammad, dan kami pak kuliah pernah kena Nabi tadi, satukan semua kemampuanmu. Ada mengatakan 350 sayapnya malaikat Jibril dia satukan, dia kibaskan. Dia nulis salai onron. Nasib dini pandina malaikat Jibril na petiran itu bisa mengelilingi bumi sampai 7 kali. Tapi kalau 150 dia nulis salai onrona. Dia nak kena Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji, anta nurun fauqa nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi engkau bisa mengalahkan dia karena engkau masih di atasnya malaikat Jibril. Dia nak namanya kena salah paham kita boleh. Nasanya rumah kena anta nurun fauqa nurin. Dia kaitkan dengan surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Nasa yasi ipung Allah Ta'ala. Yasi lagi tidak pun Allah Ta'ala. Itu karena dia paham. Yang dimaksud Imam Ja'far ketika Nabi Mi'raj di langit ke-7 Jibril tidak bisa naik. Maka ketahui pisan, maka dia sampaiannya iterima digagak dampingi, tidak ada pendampingan. Ia ni waktu nama lalang Nabi tadi dampingi ketika dia naik ke Sidratul Muntaha, kemudian di alam sawa, disitulah Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Agar nasa po Allah Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agar nasa lagi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Coba. Jadi ya rotahayae dialog na nabi kasibah po Allah Ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu sakta lepan aja sampai sambung. Itu kolor Rasul. Pahalana pada kotoloh haji dan umrah satu kali. Ketika itu dibaca, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pada apalan aku si runtuki nabi secara langsung. Itu kalau. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Pada apalan kalau kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Dia tu sabu pajangnya Pak Isya nakotu. Oh itu tahiyya itu orang hakikinya. Makanya jangan disambung apa ya kubarkan salam ada mana lelung. Nikmati itu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Napakajapun asyhadu an la ilaha illallah. Makanya ulama itu mengangkat asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia masukkan ke kanan. Itu dengan 7 latifah. Kita lagi hasil. Lagi itu hasil. Cukup kita pahami syahadat. Ia naruh yasa sempajak. Natarima nah, maka matarima siaga 50. No inabita, katamu Nabi Ibrahim, aku nakutanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bertanya apa yang engkau lihat, tidak. Padahal Allah memanggil Rasulullah, apa tujuannya dipanggil? Untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Jadi ia ada tujuan Nabi Raja melo ipitang Nabi tak dia curitan. Apa ia Nabi Musa ya curitan di surga, dia nang kena tam surga. Ya curitan di neraka. Nasabak Yahweh monro. Ia Nabi tak diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya tujuan Nabi Raja itu diperlihatkan. Jadi pada kong ke kepala desa nanya curitan nih
maka dok bobo roko anu makue makua kanjane tulian ke di mana-mana awak tu makua ka apa tulian bayangkan apa ya curitan nih yang itu nang kadiasa studi tiru elau sisa gini kan nasawe kanjak to gapaga ketika Nabi diperlihatkan surga dan neraka, semua siksaan yang ada di dalam neraka dan semua kenikmatan yang ada di dalam surga, lapisan-lapisan sungai yang ada di dalam surga, naitamana nabita untuk pakai seiyahinna dalam mengemban amanah agama Allah. Sisa lami mati itu kupulim ni kay si bawa yang cerita sisa ia kubutin paru macurita na sama puray na lang tapi si bawa tau dia nang kanabot dia cerita tu limang nangan iya maka tu ia naroon nita subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Iya, yan ang tujuan. Lawi payok ka na kita ni tamanan ni keistimewaan langit, na itamanan ni rupan na malaikat bersilaturahmi dengan seluruh malaikat. Rewa inadita nak gangkulya nga togang asam pajan lalo ko. Aja na din mo sampajan ni ko mak ko na sama. Iya ni tinawat di ko salama. Pole nak ni Nikat tamaranaka, iya itu tamaranaka. Boleh nak nitai, aja lalu tamaranaka. Maka Nabi menjalan kematian yang selalu mengatakan, ummati, ummati, ummati. Maka tuli ni ngerani waktu na kita pacalan. Makanya Pak Koya sederhana asam pajang nanay sepuang ala ta'ala maka resiko nirupak kuliah nala cundek aja natak pada makanjak pemagade yang pati kajaman tapapulbawan ni sesuai kemampuan tak kajaman nasaba ali nama to maka tangi to jina ati ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika natanedi maka tangi paringarangi ko ala ta'ala ali nama to patami ko kita nama to mudui jadi aja na tamero maka Allahu akbar aja na tilawin alena patamangni kamu tuh Allah ku akbar bela pamalala layase aja iya makanya di dalam tarekat itu dijarkan dua ada kalam yang sangat sederhana anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara itu aja dipakai sampai pun pada komunitas ya kalau dia mulai di kubanna yakin maka dana itakan ketika meyakin melihat Allah berarti itulah yang naik kenapa wallahu alal arsy istawa. Tapi ya kode mulai bendere kokobano yawa yakin kayak CCTV Allah melihat wallahu aqrabu min hablil wahid wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Aja nata mendek ya si maka bila Allah maka bila malalo la tu cepulnya akbar angkan itu lima baca pati kali mau bisilaga Allah dia melo letu aja nah iya minta supaya dia yang menjaga di dalam kalbu kita pada pemakanan mereka aja mereka aja minta pada kong kaasuh masakan maka mereka mewai wadingi pakalah tapi mak darah ki yo pokok tapudangi punana maka katanya semua aja nalaga kak salamat ki mak mati itu mas sampaja kiaki naganggu setan aja tak ada mereka mewai dia itu lekalai iya tayo wasin kasi takala nakala si kimatu kapag kinaganggu yo pokok tapudangi pong alatal tajaga ini po paling ngerang tapat ketal kang aku lalanatiku makanya kota kata bere dua jari ipal lempu kemudian ipatadangi ni tendra si tendra si bawa da enak payilaw ipong aja tapalepai ale tapuliri aleku po itu aja naitaki rokok, naitaki suju, naitaki mak bisi-bisi berbisi-bisi aja nang pemendra yase ya pemendra yase makai tamalalong maruk ka na iliwat China dia boleh husu maka ruka na padahal mo dia maruka dito na husu alasan itu kenapa karena memang tidak terkoneksi iya si jadi jolo saya simpelkan sedikit makanya maka kau nak sempajang tapi kisahnya buka degaga pakkasiyo wat dingi campuro ko sampajan bicara degaga tamay de to na wat dingi tolay mesti sampajang iya ko puasa ko den rule jama wat di Makkah majapid dia dinilai dengan harta haji de tole mende wat ditawi surok namanya badal haji seka wat ditawi wajaran tapi ko sampajang de na cocok kini wat dingi manya mengipoda balakai maka dalam mak galu na ya masa pejalur kedua ko tujuh ko cicak tidak bisa dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat ia kuma puasa itu na nonton televisi dia na batal puasanya tapi ia na sempajan na nonton televisi batal sempajan ia kuma laksanakan ibadah haji nanti mak bicara dia na batal hajina tapi ia mau sempajan muan tetap batal sempajan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat dan tidak bisa diwakilkan
kemudian tatta itu gasta ijamah dia cocok tahu ke jemaah. Makanya namo maga sibuk tak usahakan katorokan ni watwe matoroki aja naidi matoro watwe ya ko angka tahu ya toro ko sampajange maka iya tu tahu tepat waktu sholat tapi ya ko sampajange alena matoro sampajange ni dia sarana sampajaloro apalagi makun raya ko makana salah saya jama-jama kuna pakai masam pajak dengan asam pajak pure mapel neli masari pure malulu ne manasu ne pelena nade mabisa pani pure made ne 90 sa 90 sa ne 90 sa ne nega ke purana. Makanya dia natanya ini papure jama-jama tadi ke purana dia sampajanya ni jama selesai alai pamulawati komiti malah baraka tapi upasa nih semua jamaah yang ada di sini dega tahu itagur oko nabita kecuali orang yang semua sholatnya di masjid la itagur oko nabita la taj'al buyutakum maqabir sahabatku aja mau pancajiki bulu longi bolam bawe rewa sampajamu nako rumujama sesa nawiru buyutakum bikiran al-Quran wassalah maka tahu pak oki masih dia masam paja sunnah ilona loro okoti masih dia masam paja sunnah imonrina loro aja nabi tegur sahabatnya bawa pulang sebagian ke rumah aja maka ia masih dia on rumah barakah bolamu melu ini seri barakah sampaja para dua okona masih dia mujama tapi sampaja sunnah bawa pulang aja pakai ciki berulang bolamu supaya rumahmu itu ada barakahnya aja mau ribangi matinro makanya kecuali ini mabela bolata narik kota jami sampai sunnah yolo na loro ko boleh na pakilo terlambaki maka kerjakan di masjid tapi sesuai duhur bawa pulang ke rumah maka supaya angka barakah ko boleh dia ko masih bawa barakah kemudian jangan hanya di masjid mengaji tabawati rewa lo bolata angaji toki ko boleh maka boleh mega setan apalagi makokoe saya itu ketika ngaji tasawuf pak sempat tidak percaya. Salah satu mursyid kami itu ditarekat ada laporan enak ion rongnya di sisa menaga ada di hawa-hawa malaikat saya bilang di situ itu ada tempat itu kita masukin ion rongnya nak di sisa menaga ada hawa-hawa malaikat maka dak pada tu aku nabi ya sisa malaikat maka dak akan naik tandai ko hawa malaikat nasa magampan malaikat itu bisa dideteksi yang itu datu dan nawat dimurasakan kehadiran natu malaikat maka dak ya situ dia mata ingin belajar nak udang mana maka dia bisa tu nak dia mata tapi rasa aja deh kayak waktu nang ke malaikat nomor sit di komeko tanrai ini ia kode magampalat da imatamu matin romatan gampang imatamu situ tukang engka tu hawa malaikat ia nang kabola yonroi ia na toliu ko kamara na magampalat da kimatin ro engka tu hawa malaikat tapi ia na tomon ro ko tu lima galere cia matin romatai hawa setan ko tu main iya magai jawabannya begini itu garena kaya waktu na magampat tayo matinro nomor sinde ko masikiri komo macan nih dilampilangi na tak dinamawa kenapa? Karena malaikat itu bersap-sap ketika ada orang berzikir yang kedua ya ko mengaji di napay dua lampa si garu-garu ni barisi edita cakarudu kenapa? Itu resonansi malaikat yang ketiga kapan? Ketika hari Jumat khatib naik di atas mimbar ya ko menda ipakatoba ko mimbarai malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk bersap-sap makku menibati tahan ya cakarudu tapi tetap susah kenapa? Karena itu resonansi malaikat kayak kasih waktu di waktu subuh nasabak malaikat penjaga malam malaikat penjaga siang itu ketemu makanya dia ko subuh nang kama pangaji di teko masih tak ada dolo uli-uli cinampa bati tay woto masyek tidak bisa dingin kenapa? Karena itu resonansi malaikat kayak kasih waktu na cakarudu tahu ketika ada majelis angka pacarama magampala ada mati rumah tanah padahal ya kopi bola rodangi makan dah si puluhan ini cakarudu mari karena dia gagal malaikat na jero makanya rumah yang ditempati dengan sejuk aja atau mabela pak baru kita masuk di pintu masjid raya Pinran ini kita sudah rasakan ada hawa sejuk yang tembus ke kalbu itu adalah hawa malaikat karena seringnya ditepati sholat ya kung ta masigi nombri temak dari zaman atak dosap nih ya kotak tungi mon risi salah tu hawa nasi baku to layolo itulah hawa malaikat dia na ronasa to pada dapat tarekai maka da mulai tu rasakan ni hawa na malaikat ku malala jadi sebenarnya dalam tasawuf itu bisa diilmiahkan kemudian ada sebenarnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan tapi saya kunci dengan begini upasan mega tu tahu dia nama macam ni masa padal saya satu pak kodi mega tu tahu dia nama macam tapi macam ni masa padal kegayasan napa si pulu ni dalek nah tapi dia nama awal aja lalu tamate na rekode gagawak kapak kesalah aja tamate
Ni kami terano nga bawani degaga. Ulawang ipasilap po, ya kumati, bani mundri ni mali. Manasa. Masa ya dia nak bay ni rakyat ya kumati, tuki lagi may makbay ni palay ko tumati. Upada naman, makali to matot tadiolo, wija-wija mo ranuangan na, buta chiwali ko. Taulengi mo ranuangan buta rapa. Magay, aja na nanana kalau kurang iri nang kahali ko eh. Tali gaya guru nang. At kasya reiki buru na to matot tayo mate bilalan na sitaw. Akasya lang masira ko bro. Palimatan rek katalo ya banyak kedua. Iri lagi mapahami agama pasampajan. At kedua ni law masira ko buru. Sitaw maga pa anak ta di na paham agama. Ya ko yai kaja pasiaray sa barat. Tasa gini lagi. Tuoki lagi na lupaiki. Lai kiri lo jupanda makulia. Ia minatalipo ko capu ini na. Letuk kirimannya ma SMS angka dikirimat tak. Denang kena pamago medisi-disimuki ke tumak kurani ke mandre. Tidak pernah padahal tuoki apalagi ke tomato. Nawa-nawa ya Pak. Seandainya pesangi maga sijana na lupaiki tahu ke tomate. Nah dia bicara taudino tangkali. Hari ini mungkin menangis, besok tidak akan menangis. Mati ini aronere tariba ineta. Mungkin 2 hari 3 hari akan menangis. Gana siulang pajak tari. Pasang status di Facebook. Bapaknya sudah 1 bulan meninggalkan, tidak dilas. Angka dia udah mak komen. Sabar ki saya nak makasih. Enyu. Ya natanya ini karangan ya aleta bokong at dunia masaratul akhirat. Iya tulino at darah-darah na akhirat. Berarti ya ko angka tahu pasipuluh ke walang palan na kolino. Pare kong kapadara asere darat na dia tilaw bolana o kumi darat na nataruh. Karena dunia sesungguhnya adalah alam akhirat, bukan di dunia. Makanya kong kapolat na kolino macaki ang katakiringan ng katadupay. Tapi aja nataro kolino pada kong kapadara o kumi darat na nataro tanan-tanan na dia parewa ilaw bolana. Apa yang terjadi? Sa puripala mero iman rin na digaga. Iya na to akali barakan na tahu mapasipuluh walang palan na digaga wakapat. Angka anak sama psikolog tu makapala acila kapai na rekodegaga tatanggu selesai dinna untuk tewai ini psikolog supaya angkat jaluk kimatu ke surimonri untuk memberikan syafaat karena Al-Quran bisa memberi syafaat. Penutup angka taunasan nadita dena antar yuk kepada masyarakat dia ditimbang amalak dia nolai detengi sirat mustaqim. Saya dulu tidak percaya. Maka manang ka tahu dia ni palete, angka kate tahu dia ni timbang amalan, angka kate tahu dia na timbang ni palesa, angka kate tahu dia na antre ko para mahsyar. Ternyata ada hadis Nabi, ada umatku yang tidak sampai ke mahsyar, napai malala law pada mahsyar, may jampu aku malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu hadis Nabi. Siapa itu? Sahabat bertanya, adalah sedekah. Siapa yang bersedekah? Tidak tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi juga tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi ya kong kataw mas sumbang denis sa ni makaraniga na sumbang. Si bawa tahu isumbang ya tulis sa ni makaraniga sumbang. Iya na tahu nasa nabika napay malalalaw pada masar ni jemput dibawa ke ila rafiqil a'la. Maka di po Allah Ta'ala aja na mubawa ilo Quran tadi. Biarkan dia tenang di tempat dia. Itu hadis. Teko carana magampang. Sampai pesantren na gurut tak. Ada pesantren di sini. Katalipogi. Tadi Pak Kiai, angka ga anak yatim mo ko to. Angka ga anak pakir miskin mo ko to masikola. Kada i angka. Tadi aja na tapudang asan na. Aja to tapasiruntu ka taon na. Minlaw tulutok ka aja tapudang makaraya bantu. Siaga pa kamajana siulam iya pawajaran. Kita tidak pernah melihat orangnya dan tidak tahu siapa namanya. Ditulis sa ni makarani ga bantu. Selesai mati tu nanak masih sekolah. Si runtuk isaliwang kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya ketika dia sekolah. Ia naronasan na bita tahu masih sidakai denis sa ni makarani ga sidakai tahu isidakai denis sa ni makarani ga sidakai. Dene ni paantari kasaba napay malalan di jemput. Tapi aku napa si pulung enak ya tinggi enak panaleng ngampalok na so tinggi ibalender mau payat. Akhirul kalam wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.